Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Jadi buat apa dibandingkan itu antara Sultan Syahrir dan Gibran? Itu sama dengan saya bisa membandingkan antara air langga dan air mineral, kira-kira begitu tuh. Jauh banget ya. Jauh banget kan. Dan Sultan Syahrir memang nggak pernah jadi penjual martabak. Monumen akal sehat, monumen akal sehat. Samakan Gibran dengan Sultan Syahrir, Rocky Gerung, Bacem Erlangga Hartarto. Banyaknya anggapan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih terlalu muda untuk maju sebagai cawapres membuat Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto teringat mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Erlangga menyebut Sultan Syahrir sudah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, usianya baru 36 tahun, sama seperti Gibran sekarang. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah. Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun, anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Menanggapi pernyataan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menilai menyamakan Sultan Syahrir dan Gibran Rakabuming Raka itu ngawur karena sangat jauh perbedaannya. Rocky juga memberikan kritik terhadap Erlangga Hartarto yang ia nilai didesak untuk mencalonkan Gibran. Ya, kita tahu Sultan Syahrir menulis buku Our Struggle dalam upaya untuk memberi pendidikan politik, dan dia mendirikan partai yang namanya Partai Pendidikan Nasional tuh. Tetapi kalau kita mau lihat reputasi Sultan Syahrir lah, jelas jauh banget lah tuh. Jadi buat apa dibandingkan itu antara Sultan Syahrir dan Gibran? Itu sama dengan saya bisa membandingkan antara air langga dan air mineral, kira-kira begitu tuh. Jauh banget ya. Jauh banget kan. Jadi cara-cara elit politik untuk mencari alasan akhirnya makin lama makin ngawur. Buat apa nih buatkan alasan kalau orang udah tahu bahwa Erlangga didesak untuk mencalonkan Gibran, karena kalau nggak dia kena KLB kan. Sultan Syahrir nggak dalam posisi itu. Sultan Syahrir justru mengambil risiko untuk mengaktifkan politik dan membatalkan seluruh rencana-rencana yang sifatnya famili di dalam politik Indonesia di awal. Sultan Syahrir jelas dia mondar-mandir satu Eropa, pergi berdebat di forum PBB, dan Sultan Syahrir memang nggak pernah jadi penjual martabak.